Putusan pra peradilan yang hari ini akan dibacakan oleh Hakim Tunggal terkait dengan penetapan tersangka Firly Bahuri, Ketua KPK nonaktif, terkait dengan penetapan dirinya sebagai tersangka. Saya optimis bahwa Hakim Tunggal akan menolaknya. Kenapa? Pertama, secara formil kita bisa lihat dari fakta-fakta sidang pra peradilan bahwa proses formilnya sudah dilakukan dengan cukup baik dan taat asas, mulai dari proses penyidikan hingga penetapan tersangka, di mana setiap tahapan tersebut Pak Firly hadir dan memberi keterangan dalam penyelidikan dan di dalam penyidikan sebagai saksi dan juga sebagai tersangka. Kemudian kita lihat 100 lebih saksi sudah diperiksa, termasuk juga ahli juga sudah dimintai keterangan dengan berbagai macam latar belakang keahlian disiplin ilmunya, mulai dari pidana, hukum acara, micro expression dan lain sebagainya. Bahkan barang bukti pun juga sudah disampaikan, berapa banyak yang didapatkan, bagaimana proses penyitaannya, dan tempat-tempat yang digeledah pun juga disampaikan. Kemudian yang paling penting adalah dari proses yang benar yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, kita melihat bagaimana disampaikan apa material yang didapatkan terkait dengan kronologis, fakta-fakta, dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi, mulai dari siapa yang memberi, berapa jumlahnya, siapa yang membawa, siapa yang menerima, kapan dan di mana. Sehingga sebagai mantan penyidik, saya melihat sudah sempurna kronologis baik maupun analisis yuridis dan faktual terkait dengan kasus ini, sehingga ketika nanti ditolak penetapan tersangkanya sah dan tidak gugur, maka kita berharap kasus yang sudah tahap 1 ini segera lengkap kemudian dilimpahkan ke persidangan untuk disidangkan materi pokoknya. Sehingga sebelum itu kita juga berharap dalam proses penyidikan ini ada juga penahanan terhadap Pak Firly, karena biasanya kasus korupsi karena ancamannya di atas 5 tahun itu dilakukan penahanan. Namun apapun itu, kita berharap kasus ini segera tuntas, siapa yang bersalah segera diusut maupun apakah ada keterlibatan pihak-pihak lain. Dan yang paling penting, ini adalah upaya kita membersihkan KPK supaya KPK tetap bergerak memberantas korupsi dan tetap bersih, agar kepercayaan ketika mereka bekerja memberantas korupsi itu sangat baik, terutama dari masyarakat, sehingga tidak ada hal-hal ataupun persepsi yang negatif. Karena sapu yang bersih bisa membersihkan lantai yang kotor. Sebaliknya, sapu yang kotor tidak akan mampu membersihkan lantai yang kotor.